Aku menyewa tempat kumuh di pasar Old Southside untuk grosir hasil bumi. 3 tahun penuh, pendapatan bulanan naik dari 30.000 menjadi 3 juta. Itu membuat Kyle dan Chloe iri. Hari mereka mengusirku, jam 5 pagi, aku sedang menurunkan barang. Sepupuku Kyle menendang kotak tomat yang baru kuterima. Ethan, toko ini milikku. Aku ambil balik sekarang. Keluarlah dalam 1 jam. Aku tidak berkata sepatah pun. Kutunggu barang-barangku dan pergi. Sebelum aku keluar, kukirim pesan massal ke semua petani sayur. Keesokan harinya, dia pasang papan nama baru yang mengilap dan mengganti dengan timbangan curang. Tapi di hari pembukaan, seorang kakek masuk dan marah besar. Timbangan ini kurang 40 pon. Pada akhir hari, puluhan petani langsung keluar. Lalu, malam itu, dia meneleponku, geram. Ethan, kamu kirim semua petani itu kemana? Tenang, sepupu. Aku tinggalkan semua kotak di toko itu untukmu. Semoga kau sanggup saat pembeli datang 3 hari lagi. 3 hari lalu. Nah, Kyle, Chloe. Apa yang membawa kalian ke tempat kumuhku sebelum matahari terbit? Jangan omong kosong. Ethan, toko ini milikku. Toko itu kosong berbulan-bulan, dan aku biarkan kamu pakai karena kasihan. Kamu sudah dapat untung. Sekarang aku ambil balik untuk kujalani sendiri. Kamu punya 1 jam untuk menyeret sayuran busukmu keluar dari sini. Kyle, aku investasi lebih dari 2 juta ke dalam pendingin suhu terkontrol dan seluruh sistem rantai dingin. Sewa naik setiap tahun. Bulan lalu aku baru kirim sewa 6 bulan. Aku masih punya kwitansinya. Dan sekarang kau usir aku begitu saja? Bagaimana dengan semua investasiku? Hahaha. Investasi? Kau akan membongkar ruang pendingin itu dari dinding. Toko ini milikku. Toko tetap di sini. Persediaanmu senilai 150k tetap di sini. Kau membangun ruang pendingin itu tanpa izin, itu membuat aus propertiku. Dan jika kau terus bicara sembarangan, kau tidak akan melihat sepeser pun dari sewa itu kembali. Empah. Baiklah, sobat, mari kita bicara terus terang. Unimah, kalian berdua begitu terburu-buru menyingkirkanku. Kalian bahkan tidak bisa menunggu 1 hari lagi. Apa alasan sebenarnya? Kalian berdua tahu persis alasannya. Ayolah, Ethan, jangan kira aku tidak tahu. Aku lewat kemarin, dan kebetulan melihatmu menerima transfer bank, saldo 7 angka. Kau duduk di gubuk reot ini menjual sayuran, dan kau menarik jutaan sebulan. Saatnya berbagi tambang emas. Bisnis hasil pertanian segar, orang luar menganggapnya mudah. Beli murah, jual mahal, kan? Tapi airnya dalam. Kyle tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Dia pikir toko dan truk cukup untuk menjual hasil bumi. Lucu sekali. Chloe, air di sini lebih dalam dari yang kau kira. Jika kau hanya melihat uang permukaan, kau akan tenggelam cepat atau lambat. Jangan coba menakut-nakutiku. Beli murah, jual mahal, bahkan anak kecil pun bisa mengerti itu. Kau pikir kau membodohi siapa? Kau keluar hari ini juga, atau aku akan mencari seseorang untuk menyeretmu keluar. Apa kalian berdua punya hati nurani? Ethan telah bekerja di sini selama 3 tahun. Tidak pernah merugikan siapapun 1 sen pun, atau 1 ons pun di timbangan. Kau mendorongnya dari tebing. Kakek tua, tenangkan diri di tempat lain. Ucapkan 1 kata lagi, dan besok tanamanmu bisa busuk di ladang, karena mereka tidak akan masuk melalui pintuku. Aku tidak membantah, juga tidak memohon. Saat berhadapan dengan orang bodoh serakah seperti itu, langkah terbaik adalah ikut bermain. Dan biarkan mereka menggali kuburnya sendiri. Baik, saya akan tanda tangan. Langkah yang cerdas. Ethan, karena Anda sudah menandatangani dokumen, toko ini resmi menjadi milik saya. Persediaan ini adalah kompensasi Anda atas kerusakan properti saya. Kau tidak akan mengambil 1 barang pun. Aku berbalik dan masuk ke kantor reot itu. Keluar hanya dengan 3 barang. Buku besar lama, semua jaringan petani yang kubangun selama 3 tahun, dan kontak pembeli. Buku besar lama lainnya, data 3 tahun tentang kondisi penyimpanan ilmiah untuk hasil bumi, dan timbangan digital presisi tinggi yang saya kalibrasi setiap hari. Baik, semua barang itu milikmu. Hahaha, mengambil 3 barang rongsokan itu. Timbangan murahan. Seperti itu adalah harta karun. Sekarang pergi. Kyle, ingat apa yang kau katakan hari ini. Toko itu milikmu, hasil bumi senilai 150k itu juga milikmu. Kuharap kau bisa mengatasinya. Leo, aku butuh gudang pinggiran kota yang terbengkalai itu. Tanda tangani kontraknya sekarang. Aku akan transfer uangnya langsung. Juga, carikan aku 3 kru konstruksi. Aku ingin mereka di sini sebelum tengah malam.
Kyle pikir mengambil toko kumuh adalah kemenangan. Tapi dia tidak tahu bisnis grosir, hasil bumi tidak pernah tentang lokasi. Ini tentang kendali mutu, reputasi, dan sumber. Tanpa standar gradingku, tanpa manajemen rantai dinginku, hasil bumi senilai 150k yang baru dicurinya akan menjadi tiketnya menuju neraka. Jam 10 malam. Aku sedang duduk di gudang terbengkalai, di lantai, memeriksa cetak biru. Ponselku berdering. Itu adalah asisten lamaku dari toko. Sam menelepon. Ethan, setelah kamu pergi, toko sudah gila. Tenang, Sam. Apa yang dilakukan Kyle? Saat kamu pergi, si idiot Kyle dan Chloe langsung memasang papan tanda baru. Itu sudah cukup buruk, tapi dia mengganti timbangan dengan yang sudah dia kali. Taruh, 100 pon, yang terbaca hanya 80. Dan dia menyemprotkan pengawet pada semua sayuran hijau. Dia memasukkan tomat busuk di bawah yang bagus. Kita tidak bisa menggunakan lilin industri, itu beracun. Aku bilang padanya untuk menghentikannya, dan dia menampar pipiku. Selain itu, apa lagi yang dia lakukan? Dia gila untuk meningkatkan keuntungan. Dia memberi pelanggan setia kita barang bagus di atas, tapi di bawah buah busuk, lumpur, dan sampah yang direndam bahan kimia. Ethan, buah yang direndam bahan kimia itu, orang bisa sakit memakannya. Itu ilegal, dia akan masuk penjara. Sam, jangan mulai bertengkar dengannya. Diam-diam catat saja semua yang dia lakukan. Pastikan untuk melindungi dirimu. Tapi Ethan, reputasi yang kamu bangun dengan susah payah. Dan dia merusaknya begitu saja. Itu bukan tokoku lagi. Itu surat kematiannya. Sam, besok, jika ada yang ditipu oleh mereka, sebarkan kabar secara diam-diam. Di gudang pinggiran kota yang terbengkalai itu, aku, Ethan, akan menunggu di sana. Ethan, kamu meminta untuk mengubahnya menjadi gudang kota cerdas AI dalam 2 hari. Area sortir bebas debu yang tertutup rapat, saluran inspeksi spektral, jalur penimbangan dan pengemasan otomatis. Margin kesalahan di bawah 5 gram. Lingkup dari, deposit peralatan saja 8 juta. Berikan aku akunmu. Siapa orang ini? 8 juta, langsung ditransfer seperti uang receh. Ethan, dalam 2 hari, aku jamin jalur sortir ini akan siap. Semua peralatan inspeksi AI akan dikalibrasi ke standar tertinggi. Yang aku inginkan bukan hanya kecepatan, tapi standar. Spektrometer untuk kadar Brix, kesalahan di bawah 0,5. Ultrasonik untuk pembusukan internal, tidak ada satu buah busuk pun yang bisa lolos. Semua data dapat dilacak dengan blockchain. Ethan, apakah kamu menjual hasil bumi atau membangun pesawat luar angkasa? Apa yang aku bangun adalah pusat kota hasil bumi AI kelas atas. Operasi berbasis AI, grading spektral, inventarisasi berbasis data. Kyle bodoh itu pikir dia bisa kaya dengan timbangan curang, menyemprot sayuran, dan menyembunyikan busuk. Dia tidak tahu aturan permainan ini sudah berubah sejak lama. Sekarang, rantai supermarket besar menuntut kualitas premium untuk produk segar. Di mata mereka, apapun yang direndam bahan kimia atau dilapisi lilin industri bukanlah makanan sama sekali, tapi racun yang bisa membunuh. Setelah mereka mengusirku, keesokan harinya, Kyle dan Chloe memasang papan nama baru di toko. Mereka pikir papan baru akan memperbaiki bisnis, tapi bisnis bukan soal seberapa baru papannya, tapi soal seberapa jujur dirimu. Menjelang subuh, jam 5 pagi adalah saat para petani berdatangan dengan hasil bumi mereka. Yang pertama tiba adalah Arthur, yang kemarin memohon untukku. Arthur berusia 52 tahun. Petani selama separuh hidupnya. Ia mengayuh becak usang dengan susah payah dengan beberapa keranjang tomat di belakang. Masing-masing merah cerah, dipetik satu persatu sejak jam 3 pagi. Ia masuk ke halaman, menyeka keringatnya, dan langsung menuju stasiun timbang. Hei, Pak Tua, kau di sini mau jual? Naik ke timbangan. $160 pon tomat, 80 sen per pon, ambil uangmu. Tunggu sebentar, Nona. Angka itu jauh meleset. Aku sudah menimbangnya di timbangan desa sebelumnya. Tomatnya saja lebih dari 200 pon. Bagaimana kau cuma dapat 160 pon? Itu kurang 40 pon. Pak Tua, kau bilang timbanganku salah. Ini timbangan digital berteknologi tinggi baru. Kau jual atau tidak? Kalau tidak, pergilah. Hanya satu keranjang tomat ini. Beratnya 30 pon di timbangan tanganku. Aku punya 7 keranjang diikat di gerobakku. Bagaimana timbanganmu mengukur?
Kau cari masalah? Dasar orang tua, bikin masalah di wilayahku. Kau curang sekali. Aku akan mencari Ethan. Ethan, hahaha, si bodoh itu sudah kami usir. Pak Tua, aku bilang begini, dalam radius 10 mil, aku satu-satunya pembeli di sini. Jika kau ingin hasil bumimu jadi uang, kau ikuti aturanku. Jika tidak, biarkan tomat itu busuk. Arthur tidak menangis, dan dia tidak membantah sepatah kata pun. Dia berjongkok, memuat kembali tomat ke sepeda rodanya keranjang demi keranjang. Arthur, biarkan kami membantu Anda. Beberapa orang membantu mengepak tomat. Arthur naik ke sepeda rodanya, tanpa berkata, dia memutarnya, dan mengayuh pergi dari toko Kyle. Tamparan itu tidak mengenai wajahnya, itu mengenai hati setiap petani. Lalu sebuah adegan mengejutkan terjadi. Selusin, atau lebih petani yang menunggu di luar untuk menjual. Tanpa sepatah kata pun, mereka memutar gerobak mereka dan satu persatu mengikuti tepat di belakang Arthur. Uff, sekelompok petani kotor memberi saya sikap, baik, jangan pernah kembali lagi. Besok, kamu akan menangis kembali memohon padaku. Dalam waktu kurang dari 2 jam, berita tentang istri Kyle yang memukul seseorang dan menggunakan timbangan curang untuk menipu uang telah menyebar ke 3 desa terdekat. Tamparan pada Arthur. Tidak hanya mengusir satu petani sayur, Tetapi reputasi. yang membutuhkan 10 tahun untuk dibangun kembali. Apakah kamu dengar? Arthur dipukul oleh istri Kyle. Benarkah? Itu sangat kejam. Saya lebih baik membiarkan sayuran saya busuk daripada menjual kepadanya. Ya, saya bahkan tidak akan memberinya sehelai daun pun. Pukul 10 pagi, matahari sangat terik. Istri saya menunggu di rumah. Jika saya tidak bisa menjual sayuran ini hari ini, semuanya akan busuk di panas ini. Halo? Arthur, ini aku, Ethan. Ethan? Ada apa? Arthur, aku sudah tahu. Di mana kamu sekarang? Aku di dekat pohon ek tua. Aku tidak tahu harus kemana. Tunggu saja di sana. Dalam 20 menit, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Ethan, kamu bahkan tidak punya tempat tinggal. Mau menyimpan hasil panen di mana? Kamu tidak bisa tinggalkan begitu saja di jalan. Siapa bilang aku tidak punya tempat? Aku sudah beli gudang di pinggiran kota itu. Arthur, bantu aku kasih tahu semuanya. Gudang baruku buka hari ini. Aturan lama, timbangan akurat, harga tinggi, pembayaran tunai setiap hari. Juga, bagi yang datang hari ini, dapat tambahan $20 untuk bensin masing-masing. Oke, Ethan, aku akan sampaikan ke semua orang sekarang. Lagi pula, tidak ada yang mau berurusan dengan mereka berdua. Semuanya, Ethan sudah buka gudang baru. Di gudang pinggiran kota yang terbengkalai. Timbangan akurat, harga tinggi, pembayaran tunai setiap hari. Siapapun yang datang hari ini, dapat tambahan $20 untuk bensin. Kyle mengira dengan mengusirku, dia bisa duduk santai dan menghasilkan uang, tapi dia lupa satu hal. Para petani tidak pernah percaya pada toko itu. Mereka percaya padaku. Dia mengira para petani tua itu akan marah besar, kelaparan beberapa hari lalu, hanya untuk bertahan hidup, mereka akan menyeret gerobak mereka kembali kepadanya, tapi dia salah total. Selama 3 hari penuh, pintu grosir hasil bumi Kyle, Chloe tetap terbuka. Tapi tidak ada satupun petani dengan gerobak yang melangkah sedikit pun ke dalam tokonya. Di toko yang kosong, dia sendirian. Sayuran yang dia suruh pekerjanya semprot air agar terlihat segar. Di suhu lebih dari 90 derajat, sayuran yang disiram itu Terlihat segar di permukaan. tapi di dalamnya sudah membusuk, mengeluarkan bau asam, dan menarik lalat berkerumun. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Kemana perginya para petani tua itu? Aku baru saja menyuruh seseorang ke desa-desa. Bahkan tidak melihat bayangan, petani yang menjual hasil panen. Cari tahu sekarang, di mana para pengangguran itu menjual hasil panennya. Jangan kembali tanpa jawaban. Di gudang besar itu, antrean panjang sudah mengular. Becak, truk pertanian, dan van kecil berjajar satu demi satu, mengular sepanjang ratusan meter. Semua petani sayur dari pinggiran kota dan desa-desa sekitarnya, seperti mendapat aba-aba, semua berkumpul di sini. Arthur. Tomat, 210 pon. Produk kelas A, $1,5 per pon. Temui bagian keuangan untuk dibayar. Panas, ambil es teh di tenda dulu. Nyonya Miller, sayuran hijau, 150 pon. Tunai hari ini, ditambah ekstra $20. Jangan lupa ambil. Ethan, kau penyelamat. Kalau bukan karena kamu, kami orang tua-tua sudah akan ditipu oleh pasangan itu. Arthur,
Kita semua mencari nafkah dengan kerja keras. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Selama aku punya makanan di meja, aku tak akan biarkan Arthur, orang-orang dirugikan. Di gudangku, hanya ada satu aturan, aku tak akan merugikan siapapun 1 sen pun. Dan kau beri aku hasil terbaikmu. Teman-teman, karena semua sudah berkumpul hari ini, biarkan saya tunjukkan cara menghasilkan lebih banyak uang. Ini adalah penguji gula spektral. Apakah tomat manis atau tidak? Saya tidak mengandalkan mata saya. Saya biarkan data yang berbicara. Gula di bawah 8, masuk ke bubur jus, Rp12.000 per pon. Rp12.000 per pon. 8,10, supermarket biasa, Rp18.000 per pon. Yang di atas 10 masuk ke kotak premium, Rp22.500 per pon, 30% di atas harga pasar. Hanya dengan grading, Anda mendapatkan 30% lebih. Ethan, apa kau serius? Saya, Ethan, tidak pernah ingkar janji. Tidak percaya? Lihat, sudah terpampang di papan LED hitam putih. Lah, saya tidak akan mengurangi 1 sen pun. Ini kartu truf saya melawan Kyle, benar-benar pengubah permainan. Harga beli saya lebih tinggi, tapi setelah grading I, produk premium langsung ke supermarket kelas atas, dengan premi yang lebih tinggi. Kyle masih memainkan cara lama menekan harga. Saya sudah membangun merek dan menstandarisasi seluruh operasi. Teman-teman, bertani dengan lebih hati-hati. Tidak ada pematangan kimia. Ini harga premium. Tentu. Motivasi para petani melonjak. Dengan tangan-tangan berpengalaman mereka, kualitasnya semakin baik setiap hari. Dalam 2 hari, gudang saya punya 2 tumpukan hasil panen. 1, tomat yang memenuhi standar gula, ukuran seragam, greda. Satunya lagi, sayuran hijau yang lulus uji spektral, tanpa residu pestisida. Bagaimana ini bisa terjadi? Tenggat pengiriman untuk Freshmart Group hanya 24 jam lagi. Jika kita tidak mengirim, Freshmart akan dalam masalah besar. Meskipun aku tidak di pasar lama, pekerja Sam yang tetap di sana, terus memberiku kabar tentang setiap gerakan Kyle secara real time. Rasakan denda pelanggaran kontrak itu, Kyle. Semoga kamu suka. Kyle, tidak ada yang datang. Semua petani sayur dari pinggiran kota sekarang ada di gudang baru Ethan. Aku menemukan beberapa petani yang dulu ku kenal. Kumohon mereka, tawarkan uang lebih. Tapi mereka bahkan tidak mau menatapku. Mereka bilang toko kita toko penipuan. Ethan lagi? Dia gila? Beli dengan harga tinggi? Bagaimana dia menghasilkan uang? Di kepala Kyle, bisnis itu sederhana. Beli seharga $2, jual seharga $3. Margin adalah segalanya. Dia tidak akan pernah mengerti penetapan harga bertingkatku, model bisnis premium. Tapi masalah sebenarnya bukan dia mengutukku. Ini kontrak pasokan yang dia tanda tangani dengan Freshmart Group. Freshmart Group adalah rantai supermarket terbesar di provinsi ini. Mereka memiliki saluran online dan offline. Mereka pembeli terbesar di sini. Hari Kyle mengambil alih toko untuk mengesankan mertuanya. Dia pergi ke Freshmart Group dan melalui hadiah dan pujian, menandatangani kontrak pasokan 200 ton. Sayang, kontraknya bilang kita harus mengirim 200 ton hasil bumi pukul 9 pagi besok. Jika kita tidak bisa mengirim atau gagal standar kualitas, kita tidak hanya akan kehilangan jaminan pelaksanaan penuh sebesar $500.000, tetapi juga menghadapi biaya pelanggaran yang besar. Sayang, berapa banyak stok yang kita punya sekarang? Semua stok yang ada di toko sekarang hanyalah lebih dari 10 ton yang ditinggalkan Ethan, ditambah apa yang kita kumpulkan beberapa hari terakhir ini, jadi paling banyak, kita di bawah 20 ton. Kita masih kekurangan 180 ton. Selalu ada jalan. Pedagang gelap Trevor dari makan malam itu, dia pasti punya barangnya. Ayo kita temui dia. Wah, Kyle. Kudengar kau sangat butuh stok. Kau datang ke orang yang tepat. 10 truk ini semuanya hasil bumi berkualitas tinggi. 200 ton penuh, cukup untuk menutupi kekuranganmu. Jadi, berapa harga untuk barang ini? Sebagai rasa hormat padamu, Kyle. Dan untuk berteman, aku akan memberikannya padamu seharga 70% dari harga pasar. Tapi kiriman ini banyak diminati, jadi tidak ada kredit. Bayar tunai saat pengiriman. Segera bongkar. Diskon 30%, mata Kyle berbinar.
Tapi dia tidak tahu bahwa dalam bisnis hasil bumi segar, apa yang jatuh dari langit bukanlah makan siang gratis, tapi landasan. Barang dari pedagang gelap, dijual di bawah harga pasar, pastilah barang rusak yang banyak dicampuri. Batch ini hanya memiliki lapisan tipis produk bagus di atasnya. Di dalamnya, semuanya buah busuk, sayuran beku dan kentang bertunas. Untuk menambah beban mati, Trevor memasukkan lumpur dan kardus berjamur ke dasar setiap peti. Setiap pedagang grosir berpengalaman akan membuka satu peti, melihat sekilas, dan langsung menolaknya saat itu juga. Tapi Kyle benar-benar amatir. Yang dia pedulikan hanyalah memenuhi tonase dan membeli murah, menjual mahal. Baiklah, bongkar. Sayang, ambil uangnya. Sayang, apa yang kita lakukan jika kita tidak punya cukup untuk membayar penuh? Trevor, kiriman ini terlalu besar. Aku telah menaruh seluruh kekayaanku ke dalam ini. Aku akan membayarmu 70% sekarang. Dan sisanya 30% akan kuberikan tepat setelah aku mengirim besok. 70%, aku bisa mengambil 70% dan masih mendapat untung besar dari kesepakatan ini. Baiklah, aku percaya kamu kali ini. Aku akan datang mengambil pembayaran akhir besok. Hahaha, 200 ton, akhirnya selesai juga. Ethan ingin melihatku gagal? Mimpimu saja. Ketika aku mengirim ke Freshmart Group dan mengumpulkan jutaan dolar sebagai pembayaran akhir, hal pertama yang akan kulakukan adalah menyewa beberapa orang untuk menghancurkan gudang milik Ethan. Sam, saatnya tayang, dia akan melakukan sesuatu yang lebih gila lagi malam ini. Tetap aman. Malam ini tidak ada yang tidur. Semprot semua sayuran hijau dengan semprotan pengawet. Setiap peti, setidaknya setengah kilogram. Juga, lapisi semua jeruk dan apel ini dengan lilin. Gunakan ini. Kyle, lilin industri ini mengandung timbal dan merkuri, itu beracun. Orang akan sakit jika memakannya, kita tidak bisa menggunakannya. Pak Tua, satu kata lagi dan aku akan memukulmu. Terang di luar, gelap di dalam. Bagaimana inspektur kualitas bisa melihat apapun? Sekarang lapisi mereka. Juga stroberi dan blueberry ini, rendam semuanya dalam bahan kimia. Dan masa simpannya bertambah 3 hari. Toko Kyle telah berubah menjadi pabrik penipuan. Pipa air menyembur, puluhan peti sayuran hijau basah kuyup, mesin pelapis lilin menderu, keranjang buah dilapisi lilin, stroberi, dan blueberry membengkak. Di udara, campuran tajam bahan kimia dan pembusukan berputar, menjijikan. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, 10 truk berat menderu dan berhenti di depan toko Kyle, berbaris panjang. Deru mesin membuat tanah bergetar. Muat, cepat. Ayo jalan. Pada saat yang sama, di gudang suburban cold chain saya, semuanya berjalan lancar, tanpa suara, tidak ada lumpur, dan tentu saja tanpa lilin atau bahan kimia. Sementara di dalam truk rantai dingin putih baru ada kotak-kotak hasil bumi yang telah lulus inspeksi Spectral Eye dan dinilai sebagai hasil bumi premium. Setiap kotak memiliki kode QR ketertelusuran, mencatat asal, kadar gula, dan waktu panen. Sudah dimuat semua, Ethan. Siap berangkat kapan saja. Bagus, ikuti rute yang direncanakan. Ingat, saat sampai di Freshmart Plaza, jangan menyerobot antrean, parkir tepat di samping armada Kyle. Tepat pukul 8 pagi, sebelum batas waktu pengiriman akhir, Freshmart Group batas waktu pengiriman akhir, masih ada 1 jam lagi. Halo, TN, Davis. Ini Ethan, ya, saya sudah sampaikan sebelumnya, proyek hasil bumi segar yang dinilai AI. Saya punya 3 truk penuh barang premium hari ini. Semua lulus inspeksi spektral, memenuhi standar kadar gula. Mereka bebas pestisida dan dapat dilacak. Tidak perlu penyortiran ulang, mereka siap untuk dipajak. Ethan, apa kau serius? Memproduksi dengan kualitas yang konsisten, sangat sulit ditemukan. Jika barang batch ini memang seperti yang kau katakan, kelompok kami bersedia membeli dengan harga premium, dan menandatangani kontrak jangka panjang. Jadi, baik atau tidak, kau akan lihat sendiri saat turun. Setengah jam lagi, sampai jumpa di plaza inspeksi. Kyle bodoh itu, dia pikir bisa menipu semua orang dengan menyemprot, melilin, dan merendam produk dalam bahan kimia,
dan meraup keuntungan besar. Dia tidak tahu bahwa jaringan supermarket modern besar memiliki standar kontrol kualitas yang ketat. Begitu 200 ton produk beracunnya terungkap, dia akan menghadapi amarah penuh supermarket dan masuk daftar hitam seluruh industri. Ayo berangkat. Nah, bukankah itu Ethan? Hei semuanya, lihat siapa yang datang. Bukankah itu Ethan yang kuusir? Kau berani datang ke Freshmart dengan ini? Sungguh menyedihkan. Sayang, lihat truknya. Aku yakin, itu penuh dengan daun busuk yang dipungut dari pasar. Ethan, kau berani muncul di sini? Tahukah kau tempat apa ini? Ini adalah pusat distribusi supermarket produk segar terbesar di provinsi. Bukan tempat sampah untuk daun busukmu. Lihat itu, 10 truk berat terisi penuh, 200 ton. Aku membawa 200 ton produk kelas A untuk memenuhi kontrak. Setelah pengiriman ini selesai, keuntungannya saja akan cukup bagimu, Ethan, untuk menjual sayuran di pinggiran kota selama 10 tahun. Tunggu saja. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Kyle. Dalam bisnis, mulut tidak menghasilkan uang. Otak yang menghasilkan. Apakah 200 ton di tanganmu itu tambang emas atau gunung berapi? Kita akan segera tahu. Kau hanya keras kepala. Hari ini akan kutunjukkan padamu dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku pergi dengan cek jutaan dan menghancurkanmu di bawah tumitku selamanya. Jam 8.40 pagi di depan kantor pusat Freshmart, pintu kaca gedung itu terbuka. Paul Davis, direktur pembelian, berjalan turun bersama tim inspeksi kualitasnya. Paul Davis berusia sekitar awal 40-an, mengenakan pakaian kerja biru gelap, dengan langkah mantap. Dia memindai alun-alun. Di belakangnya, belasan inspektur berbaju putih, membawa berbagai instrumen. Inspeksi dimulai. Semua kendaraan antre di jalur inspeksi. Ayo, biarkan Pak Davis melihat barang kelas E saya. Truk utama bergemuruh naik ke platform. Roda-roda melindas jembatan timbang logam dengan bunyi gede bar tumpul. Lampu peringatan merah berkedip di kedua sisi. 3 detektor menyala serentak. Pertama, pemindaian spektral. Sebuah probe perak turun ke dalam truk, memindai maju mundur. Cahaya biru menyapu setiap kotak buah. Data berkedip di layar. Kedua, pemindaian ultrasonik. Set probe lain menempel di dinding samping truk, memancarkan gelombang suara yang tak terdengar manusia. Layar menunjukkan lapis demi lapis penampang daging buah. Ketiga, uji residu pestisida. Seorang inspektur memakai sarung tangan, mengambil satu kotak stroberi secara acak, memetik satu dengan pinset, meletakkannya di tabung reaksi, menambahkan reagen, mengocoknya hingga rata, dan memasukkannya ke detektor. Truk pertama sedang diperiksa. Pak Davis, jangan khawatir. Batch ini berasal dari area tanam terbaik. Setiap satu adalah kelas A. Tidak ada masalah sama sekali. Truk pertama ditandai abnormal. Teks merah berkedip di layar. Setiap kata menusuk seperti pisau. Permukaan mendeteksi lilin industri. Mengandung timbal dan merkuri, tidak layak konsumsi. Apa? Lilin industri? Mustahil. Barang saya tidak pernah dililin. Ultrasonografi menunjukkan 35% busuk internal. Penampang melintang tomat dan pisang muncul di layar. Ditandai dengan warna merah menyilaukan. Area busuk. Menyebar seperti sel kanker. Di dalam setiap buah, Bintik hitam disorot. Residu pestisida 8 kali lipat dari batas. Komponen toksiwid terdeteksi. Ethan, barangmu mengandung lilin industri. Area besar busuk internal. Residu pestisida 8 kali lipat dari batas. Ini bukan produk segar, ini racun. Tidak mungkin. Apakah mesinmu rusak? Barang saya baik-baik saja, sumpah. Semua kendaraan, berhenti. Tim inspeksi 2 dan 3 online. Inspeksi penuh pada 10 truk Kyle. Semua forklift masuk, unboxing acak. Raung belasan forklift bergema dari ujung lain plaza. Lengan robot raksasa menjangkau truk kedua milik Kyle. Mengambil kotak bertuliskan tomat premium. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan membantingnya ke lantai beton. Kotak itu pecah. Lapisan atas tomat merah cerah berhamburan kemana-mana. Inspektur kualitas berjongkok. Menyingkirkan lapisan atas. Dan menemukan tomat di bawahnya semua lunak dan hitam.
Beberapa sudah mengeluarkan cairan busuk, menggali lebih dalam, ada kardus berjamur dan lumpur. Tapi kiriman saya ini, forklift tidak berhenti. Lengan mekanik beralih ke truk ketiga, keempat, kelima. Masing-masing menunjukkan gambaran yang sama. Lapisan atas buah bagus, busuk di tengah, lumpur dan kardus di dasar. Jeruk dan apel yang dilapisi lilin di bawah sinar matahari, bersinar dengan kilau tidak alami, mengkilap seperti plastik. Seorang inspektur menyentuhnya, dan jari-jarinya terlapisi lapisan lilin yang licin. Stroberi yang direndam bahan kimia memiliki warna cerah yang tidak wajar, tapi saat kamu menciumnya, bau menyengat disinfektan, langsung menerpa hidungmu. Kyle, ini yang kau sebut kualitas terbaik? Kau sebut ini makanan untuk orang? Lilin industri dengan timbal dan merkuri bisa merusak sistem saraf. Toxiweed adalah pestisida terlarang. Overdosis berarti keracunan. Kau meracuni orang. Pak Davis, tolong, dengarkan aku dulu. Barang-barang itu dijual kepadaku oleh Trevor. Aku tidak tahu dia mencampur sesuatu. Aku juga korban di sini. Kamu tidak tahu? Kamu menandatangani kontrak. Kamu mengirimkan barang. Kamu tidak tahu? Baik, katakan itu pada polisi. Halo, unit kejahatan ekonomi? Plaza Inspeksi Kualitas Freshmart. Seseorang melakukan penipuan komersial dengan makanan beracun. Nilainya melebihi $2 juta. Kirim petugas sekarang. Sayang, ada yang salah. Freshmart memanggil polisi. Cepat, pikirkan sesuatu. Pak Davis, suamiku menandatangani kontrak. Dan dia juga membeli barang itu. Dia juga perwakilan hukum, itu tidak ada hubungannya denganku. Dasar sundel. Kau membuatku menanggung akibatnya. Jika kau tidak memaksa Ethan keluar, apakah aku harus menggunakan barang palsu? Kyle, apa yang akan kita lakukan? Semua truk kita disita. Kyle, para sopir mengamuk. Mereka menuntut kita membayar biaya pengiriman. Jaminan pelaksanaanmu sebesar 500.000 sedang ditahan. Ditambah, kau harus membayar denda pelanggaran. Tim hukum kami akan menghubungimu. Tidak, sudah berakhir. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kyle melihat hasil bumi yang busuk dan bau berserakan di tanah. Dia benar-benar hancur. Dia bertindak seperti orang gila, mengejar Chloe untuk memukulnya. Mereka saling mengutuk dan menyalahkan. Kemudian sekelompok sopir truk yang mengancam mengepung mereka, menuntut pembayaran. Aku berdiri tidak jauh dari sana, menonton dengan dingin tanpa rasa simpati sedikit pun. Dia menguras habis petani sayur tua dengan timbangan curang, menjual barang berkualitas rendah sebagai barang bagus, dan bahkan melewati batas keamanan pangan. Dia seharusnya tahu bahwa dia akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk dari kematian. Kyle dan Chloe diseret oleh para sopir untuk dipaksa melunasi hutang mereka. Tapi krisis di Freshmart Group belum terselesaikan. Paul Davis berdiri di tengah kekacauan, tampak pucat, berkeringat karena panik. Ethan, stok kami habis hari ini. Freshmart Group memiliki 30 supermarket. Kami kekurangan setidaknya 200 ton hasil bumi. Jika kamu... Tuan Davis, gudang hasil bumi saya memiliki 200 ton barang premium, semua disortir oleh AI, semua dapat dilacak. Kami bisa melakukan inspeksi kualitas sekarang. Sungguhan? Sungguh. Saya membawa 3 truk, Aids 60 ton, masing-masing punya kode QR pelacakan, ditandai dengan asal, waktu panen, gula, dan hasil uji residu pestisida. Anda bisa periksa acak salah satu. Jika satu peti gagal, saya akan menanggung semua kerugian. Oke, buka semua jalur inspeksi. Sekarang, periksa kiriman Ethan. Truk pertama berhenti. Pintu kargo terbuka. Kabut putih membumbung seperti awan. Udara dipenuhi aroma segar seperti rumput. Paul Davis berjalan ke truk. Dia mengambil sekotak tomat secara acak. Kode QR pelacakan ada di kotak. Dia memindainya dengan ponsel. Baris informasi muncul di layar. Asal, Desa Hijau Sisi Selatan. Waktu panen, 3 jam yang lalu. Brix, 11,2. Tidak ada residu pestisida terdeteksi. Dia membuka kotak. Tomat yang berukuran seragam berwarna merah cerah tetapi tidak menyilaukan. Mereka mengeluarkan aroma alami dan segar, seperti baru dipetik. Truk kedua, stroberi. Kode menunjukkan asal, Desa Oak Sisi Utara. Metode pengawetan, rantai dingin fisik murni. Tidak ada bahan tambahan kimia sama sekali. Dia membuka kotak, stroberi itu tidak besar. Warna alami, itu merah kemerah jambu, bukan merah pucat dari perendaman kimia. Condongkan badan untuk mencium, hanya aroma manis stroberi. Truk ketiga, sayuran hijau, setiap ikat diikat dengan tali ramah lingkungan. Akarnya masih memiliki tanah lembab. Tetes embun alami menggantung di daun. Tidak ada air yang disemprotkan pada mereka. Inspeksi penuh.
Muatan truk pertama semuanya lulus. Kandungan gula rata-rata 11,5, kelas premium. Muatan truk kedua semuanya lulus. Tidak ada residu pestisida terdeteksi, tidak ada kerusakan internal. Kelas premium. Muatan truk ketiga semuanya lulus. Kesegaran 99,7%. Kelas premium. Ethan, semua barangmu lulus. Saya sudah 20 tahun di bidang pembelian. Belum pernah lihat hasil pertanian dengan konsistensi seperti ini. Saya ambil semua 60 ton. Dan saya beli dengan premi 20% di atas harga pasar tertinggi. Para pemasok di dekat sana menatap, mata hampir melotot. 25% di atas harga tertinggi. Keuntungan ini lebih cepat dari mesin cetak uang. Tapi aku tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, dengan tenang aku mengeluarkan rencana bisnis dari tas dan menyerahkannya. TN, Davis, saya tidak mau kesepakatan satu kali. Gudang kota AI saya memasok 200 ton hasil bumi segar premium setiap hari. Semua bisa dilacak. Semua bebas pemeriksaan. Hanya satu syarat. Saya adalah pemasok eksklusif Anda. Uang muka $8 juta dan perluas pusat distribusi ke seluruh provinsi. 200 ton per hari, pasokan stabil, dan semuanya segar berkualitas tinggi. Bagaimana bisa? Lihat ini dulu. Aku tidak memiliki peternakan besar, tapi aku punya jaringan produksi paling terpercaya di kota ini. Ribuan petani dari desa-desa terdekat adalah jalur sortir paling efisienku. Ini baru permulaan. Setelah kita menandatangani kesepakatan, kami akan memasok lebih banyak lagi. Beberapa pemasok saling melirik. Satu mulai berbicara, lalu berhenti. Seorang pemasok yang lebih tua melirik wajah Paul. Seorang pemuda yang diusir dari pabrik usang berani bernegosiasi dengan rantai supermarket terbesar untuk kesepakatan pasokan langsung eksklusif. Itu bukan wewenangku. Ketua kami akan berbicara dengan Anda secara pribadi. 10 menit kemudian, aku di kantor ketua bertemu ketua Sterling, Richard Sterling. Kantornya besar, tapi tidak mewah. Meja kayu mawar yang besar, sebuah gulungan di dinding bertuliskan, integritas utama. Al? Richard Sterling duduk di belakang meja. 62 tahun, rambutnya mulai memutih. Namun punggungnya sangat tegap. Dia mengenakan jaket abu-abu gelap. Dia tidak terlihat seperti seorang ketua. Lebih seperti seorang petani tua baru pulang dari ladang. Dia memegang proposal saya di tangannya. Dia sudah membacanya 3 kali. Pertama kali dengan cepat, kedua kalinya lebih lambat. Ketiga kalinya, dia berhenti sejenak di beberapa paragraf. Dia menelusuri baris-baris dengan jarinya. Lalu dia mendongak, tatapannya tajam padaku. Ethan, $8 juta. Eksklusif 5 tahun, tanpa inspeksi. Hanya satu pertanyaan. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa untuk 5 tahun ke depan, kualitas Anda tidak akan menurun? Ketua, 3 tahun lalu, ketika saya pertama kali memulai bisnis grosir produk, saya hanya punya satu timbangan, toko reyot, dan truk bekas. Tahun itu, saya rugi lebih dari $10.000. Tapi saya tidak pernah berutang pembayaran kepada petani manapun, dan saya tidak pernah mengirim satupun pelanggan buah yang busuk. 3 tahun kemudian, Kyle mengusir saya. Yang saya bawa pergi, hanya sebuah timbangan tua dan 2 buku besar lama. Tapi keesokan harinya, lebih dari 100 petani sayuran datang kepada saya, mengatakan mereka bersedia memasok saya. Nan, NDR dia. Karena mereka percaya padamu. Ya, ketua. Gudang kota saya bisa ditiru. Jalur sortir bisa dibeli. Tapi kepercayaan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kamu hebat. $800 akan masuk ke rekening Anda dalam 3 hari. Eksklusif 5 tahun tanpa inspeksi. Ethan, jangan mengecewakanku. Aku tidak akan. Silakan, kerjakan tugasmu. Ethan, keadilan yang manis. Ayo lihat, bajingan Kyle itu kembali. 200 ton barang tercemarnya semua dikembalikan oleh Freshmart Group. 10 truk besar, penuh dengan sayuran busuk yang disemprot, dan buah yang dilapisi liring industri, semua diangkut kembali ke pasar lama selatan. Dia masih punya uang untuk bayar ongkos kirim. Dia bahkan tidak bisa bayar ongkos kirim sialan itu. Dia sudah bokek sekarang. Para sopir itu panik. Mereka membuang trailernya begitu saja. Dan membuang semua 200 ton sampah itu tepat di depan toko. Seluruh jalan terhalang sayuran. Baunya bisa bikin kamu mual dari setengah blok jauhnya. Hahaha. Sam, hati-hati. Jangan sakiti dirimu. Aku akan ke sana dan memeriksanya.
Pak Davis, permisi. Mobil diparkir di pasar lama. Jalan di depan terhalang oleh tumpukan tomat busuk, sayuran bau, dan stroberi yang direndam bahan kimia. Udara tebal dengan bau asam busuk bercampur dengan bau tajam bahan kimia. Orang yang lewat menutup hidung dan bergegas. Beberapa berhenti untuk foto. Beberapa meludah ke tanah. Kyle dikelilingi oleh sekelompok penagih utang di tengah halaman. Jangan berpura-pura jadi korban di hadapanku, Kyle. Kita sudah membuat kesepakatan kemarin. Kamu bilang akan membayar sisanya hari ini. Dan sekarang kamu bilang kamu bangkrut? Dengar, jika kamu tidak bisa mengumpulkan 300.000 hari ini, aku tidak akan membiarkan ini. Trevor, aku benar-benar bangkrut, jujur. Freshmart Group mengambil depositku 500.000, dan mereka memaksaku membayar denda. Tidak ada 1 sen pun tersisa di rekeningku. Bisakah kamu memberiku kelonggaran, beberapa hari saja? Jika aku memberimu kelonggaran, siapa yang memberiku kelonggaran? Tidak punya uang? Maka serahkan tokonya. Chloe juga ada di kerumunan. Dia mengenakan mantel trem berwarna putih gading, rambutnya diikat rapi. Dia membawa koper besar di tangannya. 2 tas desainer tersampir di bahunya. Dia berdiri 3 langkah dari sini. Dia menatap Kyle dengan dingin. Wajahnya datar, seolah dia benar-benar orang asing. Berhenti. Dia masih berutang gaji kami. Kyle, kamu sudah kacau selama 2 minggu berturut-turut. Sekarang toko sudah tutup. Bayar gaji kami sekarang. Atau kami pergi ke dinas tenaga kerja dan melaporkanmu. Ya, laporkan dia. Penjahat licik ini, dia pantas mendapatkannya. Dia menipu kami petani dengan timbangan curang. Bahkan surga tidak tahan. Benar, buat dia bayar. Bawa semua produk busuk ini pergi. Saya tidak punya uang. Bunuh aku jika mau. Toko ini milik ayahku, jadi pergilah tanya dia. Sayang, katakan sesuatu. Aku sudah menandatangani surat cerai. Kamu urus sendiri ini. Apakah kamu, Kyle? Kami dari tim kejahatan ekonomi. Departemen Hukum Freshmart Group mengajukan laporan menuduhmu menjual makanan beracun dan penipuan kontrak. Juga, Biro Perdagangan mendapat banyak keluhan bahwa kamu menggunakan timbangan curang untuk menipu petani. Ikut kami. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin mendapat untung lebih besar. Trevor hendak melarikan diri dalam kekacauan, tepat saat dia akan naik ke kabin truk berdebu. Trevor, jangan buru-buru pergi. Pak, saya hanya kurir. Itu bukan urusan saya. Bukan urusanmu? Dari mana datangnya barang-barang ini? Dan apa yang kamu campurkan, kamu sendiri tahu. Bawa dia pergi. Pantas. Penjual curang itu harus dipenjara. Rugi total. Sejak saat Kyle dengan serakah mengusirku, hingga dia bangkrut dan dihukum, itu terjadi kurang dari seminggu. Aku melihatnya masuk ke mobil polisi, melihat inspektur menyegel tempat itu, dan para penagih utang mengutuk dan bubar. Toko yang berantakan itu, yang kubangun dari setumpuk batu bata menjadi bisnis senilai $3 juta, sekarang hanya setumpuk puing lagi. 6 bulan kemudian, vonis pengadilan turun, Kyle dinyatakan bersalah mengolah makanan beracun, dia dihukum 8 bulan penjara, dan denda $1 juta. Semua asetnya disita untuk membayar utangnya. Chloe menceraikannya, dan menghilang dengan semua yang bisa dibawanya. Kyle, yang dulu menguasai pasar lama Southside, menjadi bahan tertawaan dalam semalam. Katanya, Kyle membuat plat nomor di dalam. Pantas dia menipu orang. Dia pantas masuk penjara. Istrinya sudah kabur lama. Dia ambil uang tunai dan kabur dengan pria lain. Dan aku, dalam 6 bulan ini, aku tidak mengambil hari libur 1 hari pun. Gudang terbengkalai itu telah diperluas menjadi taman industri produk segar Ethan Ai, seluas 10 hektar. 6 jalur penyortiran otomatis berjalan 24,7, lebih dari 200 ton produk segar setiap hari. Spektrometer, probe ultrasonik, jalur penimbangan dan pengemasan otomatis, semua dikoordinasikan oleh sistem AI. Sementara Kyle menghitung retakan di penjara, aku memberikan rantai pasokan produk segar perombakan total. Arthur, apakah kamu lelah? Lelah?
Tidak, dulu seumur hidupku menanam sayur. Yang baik dan buruk dijual dengan harga yang sama. Setiap tahun aku hampir tidak menghasilkan uang. Sekarang lebih baik. Tomat-tomat itu memiliki kandungan gula di atas. 10. Arba. Harganya $3 lebih per kilogram. Tahun lalu, penghasilanku meningkat 3 kali lipat. Bukan hanya Arthur, tetapi ribuan petani sayur dari puluhan desa sekitarnya. Semuanya menjadi petani kontrakku. Aku menyediakan bibit dan bimbingan teknis, pembelian dijamin dengan harga dasar, mereka hanya fokus menanam. Selebihnya, pemilihan kualitas, pengemasan, penjualan, semuanya ditangani oleh gudang kota cerdas Aiku. Dulu, mereka hidup bergantung pada cuaca dan harus menjilat pada orang lain. Sekarang, mereka biarkan data yang berbicara. Menjual sayur berarti merayu pembeli. Sekarang sudah baik, mesin yang memutuskan, adil, dan jujur. Ethan, pesanan online melonjak lagi kemarin. Kami menjual 2.000 pesanan stroberi saja. Jaga kualitas tetap kuat, jangan terburu-buru. Reputasi lebih penting daripada kecepatan. Hari-hari berlalu seperti itu, kawasan industri terus berkembang, semakin banyak petani bergabung, volume pesanan berlipat ganda setiap bulan. Tapi aku selalu waspada. Dalam bisnis produk segar, kecepatan bukanlah keterampilan. Stabilitas adalah kunci. Jika sekali kualitas tergelincir, semua usaha sebelumnya sia-sia. Semuanya, hari ini kita akan membahas cara menggunakan sistem AI untuk memeriksa kurva kadar gula. Baiklah, semuanya, lihat garis merah ini. Ini menunjukkan pola perubahan kadar gula tomat selama proses pematangan. 8 bulan, tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu pendek. Bagiku, waktu terasa sekejap. Tapi bagi Kyle, rasanya seperti seumur hidup. Saat aku melihatnya lagi, aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu mengendarai 10 truk besar, berdiri di platform inspeksi dengan rokok di mulutnya, bersumpah akan menghancurkanku seumur hidup. Sekarang berjongkok di pinggir jalan, menjual beberapa sayuran layu. Sayuran ini layu, masih $3 per pon? Kyle menengadah tajam. Matanya mengikuti mobil itu. Kemudian dia melihat Rolls-Royce hitam, kaca belakang setengah terbuka. Dia melihatku duduk di kursi belakang, dia langsung membeku. Mata yang keruh itu, dalam 1 detik, berubah dari kaget menjadi penyesalan. Ethan, lampu hijau. Ayo. Aku menekan tombol. Kaca naik dalam diam. Kaca gelap itu seperti pintu, menutup semua orang dan hal dari masa lalu. Angin musim semi bertiup lagi. Taman Industri Produk Segar Ethan AI milikku telah diperluas dari 60 ekar menjadi 120 ekar. 12 jalur sortasi AI berjalan secara bersamaan, memproses lebih dari 500 ton produk segar setiap hari. Penyimpanan berpengatur suhu tertutup sepenuhnya, armada logistik rantai dingin energi baru, sistem ketertelusuran blockchain. Taman industri ini telah menjadi tolok ukur untuk produk segar provinsi ini. Setiap pagi, ratusan truk putih meninggalkan taman, mengirimkan produk segar ke rak-rak supermarket di seluruh provinsi. Di sisi setiap truk, tercetak teks besar, dari ladang ke meja, dengan hanya 1 Ethan di antaranya. Suatu pagi, di pintu masuk kawasan industri, 2 minibus berhenti, pintu terbuka, dan itu adalah tim inspeksi provinsi. Mereka dipimpin oleh seorang wakil direktur dari Dinas Pertanian, berusia 50-an, memakai kacamata, dia memegang dokumen kawasan industri. Selamat datang, Pak Direktur. Ethan, saya sudah mendengar hal-hal hebat tentang tempatmu. Saya datang khusus untuk melihatnya hari ini. Mereka ingin melihat model berbasis teknologi saya. Saya mengantar mereka ke bengkel sortir, pusat pengujian, gudang rantai dingin, dan akhirnya pusat pelatihan petani. Semuanya, lihat ini. Tomat ini memiliki kadar gula 10,5. Kulit mulus, tidak retak. Ini produk kelas A. Produk kelas A. Harganya 0,5, lebih mahal dari kelas B. Jangan remehkan 50 sen itu. Per hektar, itu tambahan 2 atau 3.000 dolar. Para petani sayuran mendengarkan dengan saksama. Beberapa mencatat di buku kecil, beberapa menjulurkan leher untuk melihat tomat, dan beberapa mengangkat tangan untuk bertanya. Bapak ini adalah ahli pertanian yang kami sewa khusus, Tuan Arthur. Beliau petani veteran selama 40 tahun,
Sekarang dia adalah supervisor kontrol kualitas saya. Beliau juga dosen paruh waktu. Pelatihan ini bagus sekali, praktis dan efektif. Arthur tahu tanah dan tanaman, dan dia selalu terbuka dengan teknologi baru. Dia menjelaskan standar grading A dengan bahasa sederhana, lebih jelas dari kita anak muda. Ethan, 3 tahun lalu, kamu hanya pedagang kecil kan? Ya, 3 tahun lalu, aku hampir tidak bisa membayar sewa. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di posisi sekarang? Ketua Sterling, 6. Aku tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata. Sepertinya aku hanya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang percaya padaku. Baru saja mengantar tim inspeksi. Sore harinya, saya mendengar dari jaringan televisi negara bahwa mereka ingin mewawancarai saya. Ethan, malam ini jaringan televisi negara akan datang untuk merekam dokumenter kita. Bersiaplah, mereka akan mewawancaraimu. Wawancarai saya tentang apa? Mengapa Anda memulai gudang kota ini? Katakan saja pada mereka, untuk menjual makanan berkualitas dengan harga wajar. Kamu yang bicara, aku tidak pandai berkata-kata. Malam tiba, lampu-lampu taman industri menyala, mesin-mesin di jalur sortasi berjalan, armada rantai dingin siap berangkat. Wartawan dari jaringan televisi negara mengangkat mikrofon dan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Ethan, jika Anda bisa merangkum pengalaman Anda selama bertahun-tahun ini dalam satu kalimat, apa yang akan Anda katakan? 3 tahun lalu, ketika saya diusir dari pasar lama, satu-satunya barang yang saya ambil adalah timbangan tua dan 2 buku besar tua. Seseorang bertanya kepada saya, apa gunanya barang rongsokan yang kamu ambil? Saya bilang itu bukan rongsokan. Itu adalah hal paling berharga di industri ini. Apa gunanya barang rongsokan? Apa gunanya itulah tuh? Apa gunanya barang rongsokan? Apa gunanya barang rongsokan? Integritas. Dan gudang kota produk segar ais saya dibangun di atas integritas itu untuk melindungi garis merah keamanan pangan yang paling diperhatikan orang dan ketenangan pikiran di meja makan. Alin Kulihatan.